Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan. Dan sekarang kita akan review satu mobil terbaru yang baru saja diluncurkan di Indonesia, yaitu Toyota Corolla Cross. Dan ini di samping saya adalah tipe bensinnya, bukan hybrid. Jadi ini masih bensin biasa ya. Nah, motor seperti apa mobilnya? Nanti kita simak reviewnya. Sebelum kita ngulas tentang mobil Corolla Cross ini, aku pengen jelasin dulu tentang kenapa sih Toyota bikin Corolla Cross ini. Nah, sebenarnya aku juga bingung ya, kenapa sih Toyota bikin Corolla Cross ini. Padahal kan mereka sudah punya di kelas crossover ini ya, ada Toyota CHR yang bentuknya coupe. Terus juga kalau lebih besar lagi ada Toyota RAV4. Dan ini dia ngisi kelas yang sama, yaitu medium SUV seperti crossover, coupe crossover dan medium crossover atau medium SUV atau gimana atau istilahnya begitu. Nah, tapi mungkin saya bisa memperkirakan ada dua alasan kenapa Toyota bikin Corolla Cross. Yang pertama, untuk sisi nama Corolla itu sendiri, dia ingin memperluas bahwa Corolla itu bukan cuma hanya ada sedan, hatchback, wagon, dan kemudian juga ada MPV-nya. Toyota itu juga membuat Corolla untuk jadikan sebagai SUV atau crossover. Karena memang sekarang tren dunia ini, sekarang pasar SUV atau crossover lagi naik meningkat pesat seperti itu. Dan oleh sebab itu, Toyota juga nggak mau ketinggalan dengan tren tersebut. Maka jadilah sebuah Toyota, sebuah Corolla yang kebetulan masih platformnya sama, yaitu TNGA-C ya, yang juga digunakan Corolla Altis seperti itu. Dia dijadikan sebuah crossover yang namanya jadinya sebuah Corolla Cross. Dan yang kedua adalah untuk mengisi pasar di antara Toyota CHR dan RAV4. Jadi Corolla Cross ini bisa jadi alternatif bagi yang merasa bahwa Toyota CHR ini terlalu sempit karena desainnya coupe, ataupun Toyota RAV4 yang memang mobil lebih besar tetapi harganya itu cenderung lebih mahal dibandingkan dengan kompetitornya. Apalagi kalau kita lihat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, itu dia juga menjual Toyota RAV4 begitu. Tapi harganya itu kalau dirupiahkan bisa sekitar 700 jutaan. Karena memang mesinnya itu, karena memang mobil itu didatangkan langsung dari Jepang. Sehingga harga sendiri kurang kompetitif untuk dipasarkan di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia berinisiatif memasarkan Corolla Cross ini langsung dari Thailand dan menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga setelah Thailand dan Vietnam. Jadi beruntunglah bagi beberapa orang Indonesia untuk bisa mendapatkan Corolla Cross ini duluan di dunia. Nah, sekarang kita menuju ke eksterior dari Corolla Cross. Bicara soal tampilan depan dari mobil ini, kita akan lihat dulu bagaimana sih tampilan depan dari Corolla. Nah, jadi untuk Corolla, terutama generasi yang sekarang itu, dia punya tampilan yang bisa dikatakan mirip-mirip. Mau itu sedan, mau itu hatchback, maupun itu wagon, itu pun mukanya mirip-mirip begitu. Bahkan bisa dikatakan kayak hatchback dan wagon ini seperti apa ya, sedan yang dipanjangkan atau dipendekkan begitu. Jadi nggak ada apa ya, kemiripan cuma 11-12 seperti itu. Nah, tapi untuk Corolla Cross ini, Toyota mendesain ini dibuat agak berbeda dibandingkan saudara-saudaranya. Ya bisa lihat dari sini, grillnya ini dia berbeda dengan Corolla lainnya. Grill ini dia cenderung seperti produk SUV atau pickupnya Toyota. Contohnya seperti Hilux, kemudian Tacoma, ya seperti itu. Terus juga lampunya sudah menggunakan LED projector ya. Jadi ini bisa dikatakan desainnya sudah mirip dengan Corolla lainnya, dan juga ditambah dengan DRL, serta bagian samping sini ada tulisan Corolla Cross. Ini dikatakan bahwa ini adalah mobil Corolla Cross ya. Jadi untuk identitas bahwa ini adalah mobil yang berbeda dengan Corolla biasanya. Terus juga di sini guratan bumper ini menurut saya sih mengingatkan saya pada desain bumpernya Corolla sedan di beberapa pasar seperti Jepang dan Amerika Utara. Terus juga di sini ini fokusnya sudah LED juga, lalu di bagian sini juga sudah ada sensor parkir ya. Jadi ini sensor parkir sudah terintegrasi. Dan di sini karena ini crossover ya, makanya banyak sekali pas hitam yang tampak di tampilan mobil ini. Ya jadi ini kayak hidung, ini mulutnya ya. Jadi ini andai katanya seperti muka anjing bulldog begitu. Jadi menurut saya ini tampilannya ini dibuat berbeda karena menjelaskan bahwa ini adalah sebuah mobil yang berbeda dibandingkan dengan Corolla biasanya. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Bisa lihat bahwa inilah desain samping dari Corolla Cross yang menjadi salah satu desain yang diunggulkan dari Toyota dari mobil ini. Bahkan kalau kalian lihat ini guratan desain seperti ini bisa kalian temukan di bagian-bagian kecil yang mungkin jarang terlihat, seperti bagian kaca sini, kemudian juga di kaca depan. Bahkan di bagian juga ada siluet desain sampingnya Corolla Cross ini. Dan kalau menurut saya sih dari desain sampingnya ini, menurut saya ini mengingatkan saya pada perpaduan dari Toyota RAV4 dengan Toyota Corolla sedan. Jadi
ya yang juga fusion ya, sebuah SUV medium dengan sebuah sedan seperti itu. Terus juga di sini ini ada sebuah diskon memanjang sampai belakang sana ini yang bahkan ada tulisan logo Corolla Cross. Jadi ya sekali lagi identitas bahwa sebuah Corolla Cross gitu. Terus juga di sini juga sudah terpasang talang air memanjang sampai sini. Paling talang juga bukan sebagai standar ya. Terus juga ini juga handle pintu warna body. Terus juga ini ini ban ya menggunakan Michelin Premasi. Dia dengan ukuran 225/50 R18. Jadi dia ringnya 18 inci. Mereka sudah dual tone. Dan menurut saya mereka juga desainnya juga cukup bagus ya, gagah dan keren. Serta di sini karena sebuah crossover, maka dia juga ditambahin sebuah kleting-kletingan plastik hitam yang menyerahkan kesan bahwa ini sebuah crossover. Terus juga apa lagi ya? Jadi kita langsung ke belakang. Menurut saya sih desain pintu bagasi ini bisa dikatakan cenderung membulat ya, membulat dan apa ya kata saya ini rada tepos begitu ya. Dengan di sini juga ada emblem Corolla Cross yang menurut saya sih lebih baik Corollanya taruh di sini saja ya, taruh di samping kiri sini karena crossnya udah pas di bagian tengah sini. Tapi kalau kita bicara lampu belakangnya, ya sudah menggunakan lampu belakangnya seperti depannya sudah LED dan garis belakang dan garis lampunya ini sekelas mengingatkan pada Corolla sedan ya. Jadi masih ada homepage dengan sebuah Corolla ya. Terus dan di bagian samping sini ini ada tulisan Corolla Cross. Dan di sini karena ini crossover maka ini dikasih cladding yang cukup besar warna hitam dengan ada 4 titik sensor parkir yang sudah terintegrasi. Setelah di bawah sini ada reflektor. Nah sekarang kita menuju ke pintu bagasi dari Corolla Cross. Kita ke pintu bagasi dari Corolla Cross. Nah aku lupa bilang di sini juga ada roof rail sama ada shark fin. Roof rail di sini ini antena shark fin serta sini menggunakan roof spoilernya dan terintegrasi. Kita sekarang buka pintu bagasinya. Oh ya BTW, karena ini tipe bensin biasa, jadi dia belum punya power tailgate seperti tipe hybrid. Nah, bisikan dari sini, saya katakan sih pintu bagasi dari mobil ini juga cukup lega ya. Ya di sini juga ada cukup rata lantainya dan sebelah sini ada pinggir-pinggir yang ada bisa buat taruh barang-barang yang lebih besar lagi seperti itu. Dan di bawah sini ini ada semacam toolkit untuk ada toolkit untuk ban serep yang begitu. Kalau misalkan mobil ini kalau ada masalah darurat, kalau misalkan bannya kempes seperti itu, bisa pakai toolkit ini ya. Nah, kalau mau bagasi lebih besar, kita bisa ngelipat bangku-bangkunya seperti ini. Lagi. Kayak gini paling. Jadi beginilah ruang bagasi Corolla Cross saat semua kursinya dilipat semuanya. Jadi memang ya bisa dikatakan nggak begitu rata-rata amat ya. Cenderung dia punya gundukan cukup gede. Jadi kalau mau misalkan kayak bawa kayak lemari, kayak bawa kayu panjang ataupun kayak barang-barang panjang itu harus jadi akan naik seperti itu. Jadi memang dia nggak serata seperti komputer lain yang bahkan dia bisa rata lantai seperti itu. Ya, mungkin Toyota mengkoreksi lagi bagaimana caranya agar bagasi itu bisa buat lebih rata lantai. Ya. Sekarang kita menuju ke bagian interior dari Corolla Cross. Nah, sekarang kita ke bagian interior dari Corolla Cross dan bisa dikatakan sih menurut saya dari impresi dashboardnya aja itu mirip dengan Corolla lainnya, baik itu sedan, hatchback ataupun wagon. Sama-sama saja, ini sota juga sota kasar ya gitu. Terus setirnya mirip, AC juga mirip. Ya, tapi yang bedakan adalah bagian bawahnya ini, yaitu bagian konsol tengahnya. Kalau di sedan kan dia konsol tengahnya cenderung menanjak ke atas nih. Tapi kalau di crossover itu bisa dikatakan mendatar saja ya, gitu. Ya untuk mencerminkan bahwa ini ada perbedaan dengan versi sedannya. Nah, bicara soal speedometer ya atau panel instrumennya, bisa dikatakan ya salah satu hal yang bikin saya kecewa karena speedometer dan tachometer ini sangat-sangat sederhana. Bahkan tipe hybridnya aja masih seperti ini juga, tapi tachometer diganti dengan indikator hybridnya begitu. Tapi meskipun begitu, MID dari mobil ini full TFT ya. Jadi walaupun ukurannya kecil tapi setidaknya ada hal yang berwarna begitu. Seperti ada contohnya ada ini MID seperti ada konsumsi BBM, ada jalur tempuh, cruise control, kemudian juga warning dan sebagainya, dan kita bisa ngatur jam dan pengaturan kendaraan seperti itu. Terus kita bicara head unitnya, ini head unit 9 inci
Tapi fitur-fitur juga standar-standar aja. Dia nggak ada Android Auto atau Apple CarPlay begitu. Dia cuma ada radio, AM, FM, kemudian juga USB, AUX, kemudian ada Miracast, bisa mirroring juga. Tapi yang unik adalah, yang pertama adalah ini kita pas kita nyalain mobil aja gitu ketahuan nih ada tanggal hari ini Agustus 16 atau tanggal genap. Jadi kan Jakarta itu kan punya kebijakan ganjil genap. Jadi kita bisa tahu nih tanggal berapa ganjil atau genap begitu. Sekarang kita tutup. Nah, selain dia punya fitur tanggal ganjil genap, salah satu fitur yang menurut saya paling unik dan inovatif adalah e-money. Jadi mobil ini dia punya head unit yang bisa NFC. Jadi kita tombol e-money. Nah, e-money-nya nih benar-benar ditarik hanya mandiri e-money saja. Mungkin juga termasuk e-toll card. Jadi fungsinya itu kita bisa cek saldo di head unitnya langsung. Sekarang kita coba scan kartunya ya. NFC ini indikatornya. Coba. Ketahuan nih saldonya 18.500 gitu. Sekarang kita coba kartu lain apakah bisa? Bagi masih penasaran ya. Gagal baca kartu. Jadi dia hanya bisa mandiri e-money saja, literally e-money saja seperti itu. Oke, balik lagi. Sekarang kita bahas AC-nya. AC sudah dual zone seperti Corolla Sedan. Lalu di sini transmisinya sudah transmisi CVT. Ya, transmisi CVT 7 speed. Serta di sini ada tombol stability control. Nah, kalau untuk hybridnya itu dia ada EV mode, ada drive mode lainnya. Terus juga nih ada cup holder. Di sini juga ada console box ya, console box yang ada tempat casnya nih. Ada bisa port outlet, ada USB port juga, dan bisa dijadikan sebagai armrest yang bisa digeser maju mundur gitu nih. Maju kayak gini, mundurnya kayak gini seperti itu. Terus juga di sini di atasnya ada moonroof ya. Kita coba buka. Ya, hanya buka sedikit saja sih. Dan dia juga segini aja, memang moonroofnya nggak gede seperti kayak kompetitornya, apalagi yang dari Inggris seperti itu. Terus juga di sini spionnya sudah ada dynamic view juga, tapi masih manual. Serta di sini plafonnya warna hitam sehingga terlihat sangat serasi dengan keseluruhan warna interior yang full black seperti itu. Lalu di sini door trimnya juga soft touch tapi yang soft touch agak kasar. Serta semua power window-nya sudah auto. Coba kita contohkan ya seperti ini. Nah, tutup lagi. Kita coba bagian sampingnya. Yes. Lagi. Begitu. Nah, bicara soal fitur safety dari mobil ini, bisa dikatakan cukup lengkap ya. Dia punya 7 buah airbag, dia punya stability control, ABS, EBD, brake assist, kemudian dia juga start assist. Tapi sayang sekali sampai tipe hybrid pun juga dia masih belum punya fitur Toyota Safety Sense yang punya fungsi seperti rem darurat atau kayak adaptive cruise control. Jadi dia punya cruise control tapi dia belum adaptif. Terus juga dia juga belum punya blind spot monitoring dan rear cross driving alert. Padahal aku mikir, padahal fitur-fitur kan ada di tipe sedannya Corolla Altis yang hybrid, tetapi kok di Corolla Cross yang dengan segmen lebih populer aja kok nggak ada fiturnya begitu. Mungkin untuk menekan harga lebih murah seperti itu ya. Terus juga untuk rem tangannya, rem parkirnya kan di sini kan kosong nih. Kalau di Corolla Sedan kan dia remnya tuh dipecat, tekan tombol pause segala macam kan, atau sebagai electric parking brake. Nah, Corolla Cross ini rem parkirnya ada di bawah sini, di sebelah pedal gas. Jadi dia modelnya pedal, jadi kalau mau ngerem itu kita harus injek pedalnya dulu seperti itu. Nah, joknya ini joknya udah jok kulit ya. Jok kulit ini udah mirip-mirip dengan Toyota Corolla lainnya seperti itu. Sekarang kita menuju ke jok belakang dari Corolla Cross. Di jok belakang dari Corolla Cross ini, dan menurut saya sih dia punya krong yang cukup lega sih untuk ruang kakinya. Menurut saya di depan sini ada kantong belakang jok depan, tapi cuma satu doang sih, dari jok belakang jok penumpang doang. Terus juga sini juga ada armrest di sini, bisa muat cup holder 2, serta di sini ada relancing 2 ini, jadi bisa kita atur sini juga seperti itu. Dan ini soft touch juga, ini juga soft touch juga, tapi soft touch juga nggak begitu empuk sih. Juga dari kisi AC, dari bawah sini kalau di hybrid ini dia ada tempat ngecas charging, ada USB charging ya. Kalau di tip bensin sini untuk charging portnya ada di dalam konsol depannya, konsol tengah seperti itu.
Saya menuju ke bagian mesinnya. Ruang mesin dari mobilnya, dia menggunakan mesin 1800 cc yang biasa, nanti aspirated nggak pakai turbo, dengan tenaga 140 PS dan torsi 177 Nm. Yang ini mesin yang sama dengan Corolla Altis atau Corolla Sedan begitu. Tapi sayangnya dia kelihatannya ini ruang mesin nggak begitu rapi ya, karena dia nggak ada cover sama sekali begitu. Karena padahal kalau lihat Corolla yang Altis sebelumnya, dia kalau nggak salah dia punya covernya begitu. Dan tapi dia juga lihat kapasitasnya juga suara bodi, ada peredam juga, serta kalau di sebelah kanan sebelah sini itu ada emblem Corolla Cross beserta siluet desainnya. Ya sekaligus sehingga bahwa ini adalah mobil yang sangat berbeda. Inilah mobil baru dari Toyota, sangat berbeda dengan Corolla yang lainnya seperti itu. Sekarang menuju bagian kesimpulan dari Corolla Cross bensin. Nah, jadi kesimpulan dari mobil ini, Corolla Cross ini bisa dikatakan sebagai salah satu langkah Toyota agar bisa melebarkan sayapnya dalam dunia otomotif, karena kebetulan pasar crossover sedang meningkat-tingkatnya seperti itu. Dengan menggunakan nama yang sudah melegenda seperti Corolla ini, jadi dia punya varian sedan, hatchback, wagon, dan dia juga punya varian crossovernya. Dan begitu lihat mobilnya langsung, walaupun fitur-fitur seperti total safety sense ataupun speedometer full digital dihilangkan, tetapi sebenarnya dia masih punya fitur-fiturnya, masih punya value for money cukup baik, seperti dia punya mesin 1000 cc yang cukup durable, kemudian fitur NFC-nya bisa berguna sekali seperti itu, lalu juga transmisi VT, kemudian juga jok belakang juga cukup lega, bagasinya juga besar, sehingga memberikan pilihan bagi konsumen, khususnya bagi yang menginginkan SUV Toyota yang memiliki dealer yang banyak, tetapi memiliki ketangguhan dan desain yang bagus seperti itu. Untuk harga bensinnya harganya 497,8 juta rupiah yang tipe bensin biasa. Sedangkan yang 497,8 juta rupiah itu tipe hybrid atau yang tipe yang tertingginya. Jadi begitulah hasil review kami tentang Corolla Cross ini. Jangan lupa klik subscribe channel saya Indra Fatan, atau jangan lupa untuk klik lonceng jika ingin mendapatkan video pertama kalinya. Sekarang juga untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, atau kalian juga bisa share jika merasa video ini sangat berguna dan kalian sebarkan untuk teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!